Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Andi Istiabudi, di channel YouTube Andi Istiabudi. Kali ini saya akan membahas mengenai sosok Haja Kuis Indonesia. Tentunya teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud, yaitu Mas Helmi Yahya. Saya biasa memanggilnya Mas Helmi, karena kebetulan saya memang kenal beliau sejak tahun 2012. Berarti sudah sekitar 8 tahun. Awal perkenalan saya dengan Mas Helmi bisa dibilang cukup unik. Jadi sebenarnya saya tidak sengaja bertemu dengan Mas Helmi di TVRI. Pada saat itu memang Mas Helmi itu belum menjabat sebagai Direktur TVRI pada tahun 2012. Jadi saya ke TVRI itu pada saat itu tujuannya adalah untuk bertemu dengan MC legendaris Indonesia, presenter legendaris Indonesia, yaitu Kusendratmo, yang dikenal membawakan program kuis berpacu dalam melodi yang sangat legendaris dan dikenal di Indonesia pada tahun 80 dan 90-an. Untuk teman-teman yang milenial mungkin pernah juga menonton kuis dengan judul yang sama, berpacu dalam melodi, yang dibawakan oleh David Naif. Jadi memang itu acaranya hampir sama, cuman bedanya Kusendarmo itu adalah pembawa acara aslinya, sementara yang David Naif itu adalah versi barunya yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Begitu. Jadi awalnya pada saat itu saya kan tujuan saya itu adalah ingin bertemu dengan Kusendarmo. Saya ingat pada saat itu bertemu Kusendarmo dengan cara mengirimkan email ke websitenya. Jadi kalau tidak salah dulu tuh ada websitenya, saya tidak tahu apakah masih aktif apa tidak websitenya. Cuman pada saat itu saya kirimkan email permohonan untuk bertemu dengan Kusendatmo dan ditanggapi, dan saya diminta untuk datang ke TVRI pada saat itu. Singkat cerita, sesampai TVRI saya akhirnya bertemu dengan Kusendatmo. Saya sempat berfoto, minta tanda tangannya. Lalu di sana ternyata ada Mas Helmi Yahya. Jadi Mas Helmi Yahya pada saat itu dengan perusahaannya Tiwasana pada saat itu ya, itu ternyata yang memproduksi acara berpacu dalam melodi versi tahun 2012 tersebut. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Itulah perkenalan pertama saya dengan Mas Helmi. Itu saya menjelaskan saya koleksi tanda tangan, dan kita sempat ya diskusi ringan lah mengenai apa industri kreatif di Indonesia. Hanya sebentar kok, hanya sekitar 5 menit. Nah, dari situ beberapa bulan kemudian saya sempat mention Mas Helmi, mengatakan bahwa Mas Helmi, saya tertarik untuk membantu untuk membuat soal kuis, karena saya melihat bahwa kuis-kuis di Indonesia pada saat itu pertanyaannya sebenarnya bisa dibikin lebih berbobot lagi, jadi tidak sekedar pertanyaan biasa. Jadi ada pada saat itu ada sebuah kuis, saya lupa ditayangkan di televisi mana, cuman itu memang karena segmen kuis tersebut adalah untuk masyarakat menengah ke bawah pada saat itu, akhirnya pertanyaan yang dibikin juga bisa dibilang kayak pertanyaan yang ya standar sekali lah. Makanya saya bilang ke Mas Helmi, jika saya diberikan kesempatan, saya bisa membantu untuk membuat soal yang lebih berbobot dan lebih mengandung wawasan tapi tidak menyulitkan peserta. Akhirnya tidak berapa lama tiba-tiba saya dihubungin oleh pihak Mas Helmi. Saya ingat saya diminta untuk datang ke kantor Mas Helmi pada saat itu. Kita lalu ngobrol-ngobrol oleh Mas Helmi, dan saya waktu itu saya ingat saya diminta untuk mengirimkan contoh soal. Saya kirimkan beberapa contoh soal melalui email pada saat itu, dan ternyata
Mas Helmi merespon, kata Mas Helmi, yuk kita ketemuan yuk di kantor saya. Kantornya waktu itu di kawasan di dekat Kemang, ya daerah Kemang, saya ingat tuh kalau salah di Buncit, sorry Buncit. Jadi kita bertemu di sana, dan ada lagi satu orang, seingat saya tuh dia juga eh, dihubungin untuk membantu membuat soal. Jadi kita bertemu di sana, kita ngobrol-ngobrol. Saya ingat diundang ke kantor Mas Helmi itu ada sebuah ruangan yang isinya buku-buku. Jadi katanya tuh semua soal-soal yang pernah Mas Helmi dan timnya bikin itu ada di ruangan tersebut. Isinya penuh dengan buku. Dan katanya buku-buku tersebut tuh sebagian besar tuh dibeli di luar negeri waktu Mas Helmi bepergian ke luar negeri. Sungguh luar biasa. Dari diskusi tersebut Mas Helmi menjelaskan kalau uh, kita diminta untuk mengirimkan lagi apa contoh soal, apakah apa sesuai dengan yang di diinginkan oleh pihak Mas Helmi. Jadi sesuai dengan formatnya, sesuai dengan bahasanya dan materinya pada saat itu. Dan tidak berapa lama kemudian saya dihubungin oleh Mas Helmi bahwa saya terpilih sebagai salah satu anggota tim soalnya. Dan tentunya ini adalah merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa bergabung dengan tim soal dari Mas Helmi Yahya. Pada saat itu saya ingat saya diminta untuk membantu membuat soal di kuis penantang terakhir dan di versus. Ada lagi salah satu stafnya Mas Helmi yang namanya Mas Andi juga. Dia lalu memberikan saya flash disk. Isinya itu adalah kumpulan pertanyaan umum yang sudah pernah ditampilkan di kuis-kuis Mas Helmi. Jadi bisa dibayangkan satu flash disk itu isinya ribuan pertanyaan yang sudah pernah ditampilkan. Dan Mas Andi pada saat itu mengatakan kepada saya, soal yang ada di flash disk ini sudah pernah digunakan atau sudah pernah dipakai. Jadi tujuannya untuk dikasih ke saya adalah bukan untuk digunakan kembali, tapi agar saya membuat soal yang berbeda dengan yang ada di flash disk itu. Ya itu merupakan sebuah tantangan, tapi saya menikmatinya. Dan alhamdulillah soal-soal yang saya berikan itu sesuai dengan apa yang standar dari Mas Helmi dan timnya punya untuk sebuah soal kuis. Nah, saya ingat ada beberapa hal yang Mas Helmi pernah sampaikan kepada saya dalam membuat sebuah soal kuis. Yang pertama, Mas Helmi itu mewanti-wanti saya ada agar jangan membuat soal yang berkaitan dengan agama apapun, karena agama itu adalah sesuatu yang sensitif. Jadi sebisa mungkin kalau bisa tidak membahas soal agama, karena eh, pandangan seseorang tentang agama itu beda-beda, apalagi di dalam kondisi seperti saat ini ya. Maksudnya ada yang beranggapan menurut keyakinannya dia seharusnya begini, tapi menurut keyakinan pihak lain begini. Jadi untuk mencegah hal-hal tersebut sebaiknya jangan membuat soal tentang agama, apalagi dalam sebuah program kuis umum, kecuali memang kuis tersebut adalah kuis tentang agama, jadi tidak masalah. Tapi kalau untuk kuis umum sebaiknya hindari sebisa mungkin soal-soal agama berkaitan dengan agama gitu. Jadi mari kita saling menghargai perbedaan dan menghormati agama masing-masing. Dan hal lain yang disampaikan tentang pembuatan soal itu adalah Mas Helmi mewanti-wanti juga agar jangan pernah menanyakan tentang tahun. Jadi jangan membuat pertanyaan misal seperti gini. Pada tahun berapakah negara ini mendapatkan bantuan, atau pada tahun berapakah terjadi peristiwa apa? Karena menurut Mas Helmi tidak semua orang tahu tentang tahun, dan tidak semua orang peduli tentang tahun. Jadi mendingan berikanlah soal yang wawasan yang bermanfaat dan berguna bagi peserta kuis gitu. Dan
Mas Helmi itu adalah tipe ke orang yang kalau membuat soal kuis itu adalah sedang pertanyaan yang tricky atau pertanyaan-pertanyaan yang apa menguji kecermatan kita. Misalnya begini, eh, ada apa di Monumen Pancasila Sakti, ini contoh aja ya. Di Monumen Pancasila Sakti, pada patung jenderal manakah yang memegang tongkat? Nah itu kan orang kadang bingung kan, loh yang mana ya, nah kayak gitu gitu, yang kayak gitu gitu tuh yang Mas Helmi senang. Atau misalnya contoh lain misalnya gini, eh, dari 6 atau dari 7 orang presiden Indonesia, siapakah yang tidak lahir di bulan Juni? Nah kayak gitu gitu pokoknya, yang permainan yang menguji ada unsur wawasan dan unsur kayak unsur sesuatu yang menarik, gimmicknya itu. Mas Hemi suka, paling suka soal kayak gitu-gitu Mas Hemi. Ada juga dulu pernah Mas Hemi, saya ingat pernah membuat soal ada danau yang bernama tahu dan tempe gitu kan. Ternyata danau tempe memang ada di Indonesia, tapi danau tahu itu ada di luar negeri, tapi eh, bacaannya tahu, bacanya tahu tapi pada tahwe kalau nggak salah, tulisannya tahwe gitu. Jadi ya yang menarik gitulah, itu yang Mas Emil lebih suka soal-soal seperti itu dibanding soal yang sengaja menjatuhkan pihak lawan atau pihak peserta. Misalnya jangan sampai apa soal yang diberikan itu membuat peserta peserta kuis itu menjadi tidak bisa menjawab. Percuma saja. Jadi kita sebagai pembuat soal itu harus bisa menghibur, memberikan wawasan, tapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab gitu. Memang ada beberapa kuis, misalnya kayak Who Wants to Be Millionaire dan beberapa kuis lainnya, itu memang pertanyaannya memang susah, tapi itu sebanding dengan hadiahnya, ya kan? Jadi misal untuk mendapatkan hadiah 20 juta, pertanyaannya memang susah. Nah itu memang wajar dan memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau untuk uh, kuis yang misalnya kayak siapa berani, kan itu tidak semua pesertanya itu memiliki pengetahuan dan wawasan yang sama dengan pembuat kuis, pembuat soalnya. Jadi kita sebagai pembuat soal memang harus memahami dan menyadari hal tersebut. Jangan mentang-mentang karena kita pembuat soal, kita sering membaca banyak wawasan, kita lalu berusaha membuat sebuah soal yang sulit, padahal mungkin hadiah kuis tersebut mungkin masih nilainya masih tidak terlalu besar. Jadi memang harus menyesuaikan gitu. Dari situlah saya banyak belajar dari Mas Helmi gitu. Dan kebetulan saya dan Mas Helmi sama-sama suka Manchester United. Saya juga sudah sempat memberikan buku saya tentang Manchester United kepada Mas Helmi gitu. Dan alhamdulillah saya, karena berkat saya apa menjadi tim soal Mas Helmi, eh, Mas Helmi juga puas dengan soal-soal yang saya buat sejauh ini, dan saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Bahkan pada tahun 2018 saat berlangsung Asian Games 2018 di Indonesia tersebut, saya ingat Mas Helmi itu sudah menjabat sebagai direktur TVRI pada saat itu. Tiba-tiba saya dihubungin oleh sahabatnya Mas Helmi yang bernama Mas atau Pak Renhat Tawas. Saya dihubungin, saya ingat Pak Renhat berkata begini, Mas Andi, saya dapat nomor Mas Andi ini langsung dari Mas Helmi. Mas Helmi rekomen langsung Mas Andi sebagai bagian dari tim soal untuk kuis Asian Games. Wah, mendengar itu ibaratnya saya seperti, wah kehormatan banget ini. Berarti Mas Helmi alhamdulillah masih percaya dengan saya,
dan tentunya kepercayaan tersebut tidak saya sia-siakan, dan saya pada saat itu berkontribusi dalam penyusunan soal kuis juara Asia pada saat itu. Dan kedepannya eh, alhamdulillah kemarin saya juga dapat konfirmasi bahwa saya juga kembali dipercaya untuk menjadi bagian dari tim soal kuis Siapa Bani yang versi 2021 yang rencananya ditayangkan dari rumah karena masih kondisi pandemi. Ya mudah-mudahan saya bisa terus berkontribusi untuk Mas Helmi dan dunia perkuisan di Indonesia. Jadi sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan tentang Mas Helmi. Jadi memang banyak hal yang saya pelajari dari sosok beliau, dan beliau adalah orang yang disiplin, memiliki tujuan dan misi yang jelas. Dan saya sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan mengenal beliau, dan mudah-mudahan kedepannya Mas Helmi juga panjang umur, sehat walafiat, dan tetap kreatif agar terus berkarya di industri kreatif Indonesia gitu. Itu aja yang ingin saya sampaikan tentang sosok Mas Helmi. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. eh, Mungkin banyak yang bertanya bagaimana kok bisa bergabung dengan tim soal. Ya itulah sebagian ceritanya. Jadi memang diawali dengan pertemuan yang tidak disengaja di TVRI, lalu berlanjut pada saat saya mention di Twitter, lalu saya diminta mengirimkan contoh soal, dan ternyata sesuai dengan harapan dan standar dari Mas Helmi, lalu saya diundang, lalu kita berdiskusi ngobrol, dan ternyata Mas Helmi itu cocok dengan soal-soal yang saya buat, dan akhirnya eh, tetap berlanjut hingga saat ini. Mudah-mudahan sampai ke depannya saya bisa terus berkontribusi juga dan membantu program-program Mas Helmi lainnya gitu. Sekian. Kalau ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Dan bagi yang belum subscribe, ya mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk subscribe juga gitu, biar ya subscriber saya agak banyakan lah. Gitu. Sekali lagi terima kasih, dan semoga teman-teman ya yang kreatif lainnya juga bisa memanfaatkan kreativitas teman-teman untuk dijadikan sebagai hal yang produktif. Karena saya sejak awal juga memang suka membaca dan menulis, dan itu ternyata sangat membantu saya dalam menjadi pembuat soal kuis di sejumlah program kuis Mas Hermia ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.